hari ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada malam hari ini kembali akan dibawakan oleh Pastor Timotius Roy Katiko. Waktu dan tempat silakan. Terima kasih Bapak Handi. Para kekasih, selamat petang. Mari kita akan tunduk kepala sejenak, kita akan masuk dalam doa. Bapa yang baik dalam sorga, Engkau telah menjadikan hari ini bagi kami teristimewa petang ini dalam situasi apapun sehari yang telah kami lewati. Dan kami percaya ketika kami menundukkan diri kami dan bergabung bersama, bersekutu di dalam kasih-Mu, di dalam urapan Roh Kudus-Mu melalui Zoom Meeting Bible Study GKG ini, kami percaya Engkau akan berfirman kepada kami, serta membaharui seluruh sejarah hidup kami. Dan kami percaya sisa umur hidup ini sangat berguna bagi banyak orang dan membawa keuntungan yang luar biasa bagi kami. Terima kasih Bapa, segala bentuk pekerjaan kuasa gelapan dan segala pikiran-pikiran duniawi dan segala keadaan-keadaan yang tidak berkenan yang ada di rumah kami maupun dalam pribadi kami patahkan dan kami hancurkan dalam nama Yesus. Darah Yesus membasuh dan menyucikan kami sekalian. Kami akan menerima sabda kebenaran Tuhan, menyimpan dalam hati dan pikiran kami, supaya kami tidak berdosa kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita semua yang percaya mengaminkan. Amin. Mari kekasih, kita sampai pada part 24, bagian ke-24. Dan kita akan, saya mohon supaya saudara tetap mengingat Yosua 1 ayat 8 dan 9. Saudara, dan untuk menghemat waktu tidak usah kita baca. Nah, saya akan masuk pada bagian ini. Saudara, kemarin kita sudah menyelesaikan bagian 6. Ya, poin yang ke-6, tekad yang ke-6. Saya sudah disucikan. Mari ulangi perkataan ini. Tidak usah di unmute, tetap mute saja mic-nya. Kita akan bersama-sama mengatakan, saya sudah disucikan. Ya, kita semua sudah disucikan. Ya, saudara, apalagi kalau kemarin kita baru perjamuan kudus di gereja, maka kita percaya bahwa kita sudah disucikan. Amin. Nah, ayatnya tidak usah dibaca lagi. Dari Ibrani 10 ayat yang ke-10, 1 Petrus 2 ayat yang ke-24. Para kekasih, nah, di sini saya akan masuk pada nomor 7 sekarang. Ya, Anda bisa berkelimpahan. Ya, para kekasih, mari kita akan membaca bersama. Ulangi kata-kata saya. Tekad yang ke-7. Saya bisa berkelimpahan. Ya, sekali lagi, tekad yang ke-7. Saya bisa berkelimpahan. Ya, saudara, ini bukan kata-kata Timothy Roy, tetapi ini adalah firman Tuhan. Ya, ayatnya pada 3 Yohanes 1 ayat yang kedua, 3 Yohanes 2. Ya, saudara, dalam bahasa Inggris ini dituliskan, Beloved, I pray that you may prosper in all things. Ya, saudara. Nah, kemudian dalam 2 Petrus 1 ayat 3 dan 4, karena kuasa ilahinya telah menganugerahi kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Dengan jalan itu ia telah menganugerahi kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Wow, janji-janji yang berharga dan sangat besar, para kekasih. Itu tandanya apa? Tandanya adalah kita bisa berkelimpahan. Jangan punya pikiran dan mematok diri saudara, mengatakan, ya saya sudah dinasibkan demikian. Ya asal bisa makan sehari 3 kali, ya bisa menyekolahkan anak, sudah cukup. Saudara, tidak boleh saudara berkata demikian. Itu namanya saudara tidak memegang firman. Seorang yang memegang firman, saudara, dia harus bertindak dengan firman. Orang beriman harus punya tindakan iman. Ya, saudara, katakan, bila saya beriman, saya harus punya tindakan iman. Bila tidak demikian, iman saya mati. Ya, jadi itu Alkitab mengatakan, surat Ibrani, istimewa pasal 11 dari Ibrani, saudara, itu penuh dengan kata-kata iman yang dahsyat.
Jadi kalau saya menganggap bahwa saya sudah sekian aja porsi saya, itu salah. Saudara harus bertindak. Tidak. Saya akan pegang perjanjian Allah. Bahwa sebelum saya mati, saya harus hidup berkelimpahan. Saya harus dipakai oleh Tuhan. Amin. Jadi ini penting sekali saudara. Jangan menjadi jiwa penerima saja. Ya nerimo. Ya. Trimo ing pandum dalam bahasa Jawa. Tidak. Nasib itu kita yang mengganti. Nasib itu yang mengubah saya. Nasib saya mengubah saya. Karena saya punya firman. Ya, jadi jangan sampai salah. Tuhan tidak menasibkan kita untuk hidup melarat, untuk hidup susah. Ada ayatnya. Cari di rumah. Ya. Itu sebab para kekasih kita harus mempunyai satu ketegasan pada diri sendiri. Ya, buat apa kita mengajar orang lain kalau diri sendiri kita ragu? Maka itu tekad nomor 7. Ini juga penting saudara. Karena Tuhan menjanjikan seperti ayat yang kita baca tadi. Ya saudara, Tuhan menjanjikan bahwa kita bisa mengalami hidup yang berkelimpahan. Ya, karena kuasa ilahinya telah menganugerahi kita segala sesuatu. Katakan, segala sesuatu dikaruniakan kepada saya. Dianugerahkan kepada saya. Wah, besar loh hati saya. Besar hati saudara. Ya, jangan kecil hati dalam semua keadaan. Untuk apa saudara maksudnya? Untuk wah-wahan? Untuk menunjukkan pada tetangga? Pada famili kita? Ini loh, aku melayani Tuhan juga aku bisa hidup berkelimpahan. Tidak perlu. Untuk apa? Untuk ini ada maksudnya ini. Ya, karena kuasa ilahinya telah menganugerahi kita segala sesuatu yang berguna untuk titik-titik. Untuk apa saudara? Hidup yang saleh. Jadi bila kita menggunakan semua untuk hidup yang saleh, Tuhan pasti memberi kepada kita. Ya karunia-karunia, talenta-talenta ilahi akan diberi kepada kita, saudara. Bukan hanya materi dan uang, tapi juga kepada kita dikaruniakan segala kepercayaan ya, dari Tuhan, karunia-karunia Roh Kudus di dalam hidup kita sekalian. Ya, itu sebab para kekasih kita menerima janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Para kekasih, jangan lupa janji Tuhan yang diberikan kepada saya dan kepada saudara adalah janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Sangat besar nilainya. Itu ekuivalen, itu sama dengan hidup berkelimpahan. Saudara, itu sebab jangan jadi orang Kristen, pebisnis, ibu rumah tangga, kepala rumah tangga, pendeta, pemimpin jemaat, penginjil, guru-guru pendidik, teolog yang mempunyai jiwa mau kelihatan miskin. Saya nggak sudi. Dari sejak saya tidak bisa makan melayani Tuhan bersama dengan istri, dari sejak anak saya pertama Melkah yang ada di sini, dalam Zoom meeting ini, tidak bisa kami belikan susu. Istri saya, Pastor Syahini hanya menggodok tajin, air beras saja untuk dia. Ya saudara, itu dari sejak kami tidak punya uang. Sekarang staf saya dan Anda semua melayani pekerjaan Tuhan, enggak semiskin saya dulu. Zaman sekarang itu sudah enak, saudara. Zaman saya dulu 49 tahun yang lalu, 49 tahun yang lalu, wah itu ngeri melayani Tuhan, ya. Jadi kalau saya sudah mengambil keputusan melayani Tuhan, famili keluarga besar semua menganggap hina, saudara. Buat apa kayak begitu itu? Roy bodoh sekali. Kenapa tidak diselesaikan insinyurnya, saudara? Tapi Tuhan panggil saya, dan saya dan istri bertahan. Tidak bisa makan, tidak apa-apa. Tumbuh-tumbuhan di pekarangan yang kecil, di samping tempat kami di Jalan Jambon nomor 6, sebelum yang sekarang ini di dalam kota kami. Gereja
kami dan pastori yang sekarang itu di luar kota Magelang, ya, pinggir kota. Dulu di luar, sekarang menjadi pinggir. Ya. Semoga lain kali jadi tengah. Para kekasih, dulu kami kontrak 5 tahun itu di tengah-tengah kota Jalan Jambon itu. Ada pekarangan kecil di sebelah rumah. Pastor Syahidi menanam tanaman. Itu kalau kita tidak punya uang, ya, semua apa yang bisa dimakan, yang bisa digodok, pokoknya apa yang bisa digodok, ya, apa yang bisa direbus, itu sudah pasti dipotong semua untuk kami makan. Ya, saudara, zaman dulu melayani Tuhan itu berat sekali. Saya melihat zaman sekarang, orang lulus dari sekolah Alkitab, dari STT, wah senang, handphonenya 2, motor paling tidak ada motor, punya mobil. Saudara, zaman dulu tidak. Jadi keputusan saya untuk melayani Tuhan bersama dengan Pastor Syahini, itu keputusan sangat tidak populer. Keputusan yang bodoh, kata mereka. Dan memang Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal yang kedua mengatakan, kita ini adalah orang yang diperbodoh di dalam dunia. Kita adalah orang yang disia-siakan dalam dunia. Tetapi ya, Tuhan mengangkat orang yang disia-siakan. Saudara, ya. Itu sebab sekarang saudara melayani Tuhan, saudara berbisnis, saudara harus tambah kuat iman saudara. Ya, karena semua resources, semua sumber itu mudah. Saudara, sekarang kita tahu kalau kita mau beli online, kita bisa ngutang, kita bisa mencicil. Tahu mencicil, ya? Tolong saudara tirukan bagaimana mencicil. Ya, semua tahu caranya mencicil. Ya, makanya dinamakan dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Jawa, mencicil. Karena dia mukanya itu dalam bahasa Jawa, mencicil itu kayak apa? Ya, saya tidak tahu bahasa Sunda seperti apa itu namanya. Ya, nah, zaman sekarang kita beli online bisa, ya, pay later. Ya, saudara, kalau bisa nggak usah pakai itu. Ya, sebab kalau saudara beli pakai pay later, itu saudara akan kena bunganya tinggi. Ya, saudara. Kalau tidak bisa beli, nggak usah beli daripada pay later. Itu anjuran saya. Ya, tapi sekarang kan sudah enak. Apa-apa ada. Ya, saudara. Apa-apa bisa. Setidaknya mencicil. Jelek sekali ya muka saya. Nah, itu para kekasih. Jadi Anda dan saya harus tahu. Melayani sekarang tuh lebih enak. Makanya harus lebih sungguh-sungguh. Jangan setengah hati. Saudara. Kalau saudara setengah hati, saudara bikin sakit hati Tuhan. Itu sebab anak-anak Tuhan dan hamba-hamba Tuhan harus perhatikan baik-baik akan hal ini. Ya, para kekasih. Saya masuk di sini secara sekilas. Nomor 8 nanti kita akan melihat Anda bisa melakukannya. You can do it. Apa yang kita sekarang tidak bisa, dengan pelajaran nanti, entah 2-3 minggu lagi, 2-3 kali lagi, saya baru masuk poin 8. Karena poin 7 itu menarik sekali yang sekarang kita bahas. Ya. Ini nomor 8 sebagai satu sebagai satu review saja supaya saudara tahu. Nanti nomor 8 kita bicara Anda bisa melakukannya. Kemudian nomor 9, tekad yang ke-9 adalah Anda diciptakan untuk memiliki kebenaran Allah. Anda diciptakan untuk memiliki kebenaran Allah. Ya, bukan mengaminkan, bukan melakukan saja, tapi memiliki. Nanti kita akan lihat rahasianya, bedanya di mana. Ya. Poin yang terakhir, tekad yang ke-10. Setelah kita diperlengkapi 9 tekad, 9 karunia, 9 keistimewaan. Nomor 10 pada akhirnya, Anda adalah duta besarnya Kristus. Wow, hebat sekali. Ya, apa yang saya sampaikan 10 tekad ini pelajaran yang luar biasa, saudara. Tidak main-main ini. Ya, itu sebab karena Tuhan mempunyai maksud setelah kita diperlengkapi dengan 9 hal, maka yang ke-10
betapa keinginan Tuhan saya bisa menjadi duta besarnya, ambassador dari Tuhan Yesus. Ya. Dalam 2 Korintus 5 ayat 20, we are ambassadors for Christ. Ya. Saudara, jadi saya dan saudara akan melihat 10 hal ini. Saya kembali nomor 7. Anda bisa berkelimpahan. Ya, saudara. Mari kita akan membuka Alkitab. Mohon seorang saudara suka membacakan 3 Yohanes 2. Di belakang surat 3 Yohanes hanya satu pasal ya. 3 Yohanes ayat yang kedua. 3 Yohanes 2 berbunyi demikian. Saudaraku yang kasih, aku tahu berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Amin. Terima kasih Bapak Markus Elisa. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Luar biasa ya saudara. Jadi ini rahasianya dalam loh ayat ini. Rasul Yohanes, dia menulis kepada Gaius, ayat 1. Gaius itu dikatakan oleh Yohanes, dari penatua, dia Yohanes, rasul yang besar itu, yang paling mencintai Tuhan dan paling dicinta oleh Tuhan Yesus, mengatakan hanya sebagai penatua. Ya, rendah hati ya. Orang semakin dicinta oleh Tuhan tuh semakin rendah hati. Dia bisa mengatakan dari rasul yang dicintai, dari rasul yang paling dicintai oleh juru selamat dunia, Yesus Kristus, kepada Gaius yang kekasih. Bisa? Dia tulis begitu bisa. Saudara, tetapi dia tidak mengatakan bahwa dia adalah orang yang hebat. Rasul yang luar biasa, yang paling dicintai, yang menyenderkan kepalanya di dada Yesus. Tidak, dia merendahkan dirinya. Dan dia berkata dari penatua. Coba, saudara, orang itu kalau kedudukannya sudah tinggi, katakan dia rasul, maka dia bisa aja menyebut yang lebih rendah kalau dia mau. Tetapi kalau dia seorang penatua, dia tidak bisa menyebut dirinya rasul. Betul apa tidak? Ya. Jadi kalau seorang jenderal, dia mengatakan saya cuma prajurit, bisa. Itu menunjukkan dia rendah hati. Tapi kalau seorang prajurit ataupun seorang kapten angkatan darat mengatakan saya seorang jenderal, dia akan masuk dalam hukuman. Ya. Dia akan kena hukuman. Apa sebab? Karena dia tidak layak. Tetapi kalau dia seorang jenderal, dia mengatakan saya hanya seorang prajurit, pejuang negara yang mempertahankan negara ini. Boleh. Itu menunjukkan dia rendah hati. Rasul Yohanes juga demikian. Luar biasa. Ya, dari penatua kepada Gaius yang kekasih. Saudara, dan dia mengatakan, aku berdoa semoga engkau Gaius baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Ya, saudara, ya. Nah, inilah yang akan saya dan saudara perhatikan bersama tentang kata-kata daripada Yohanes yang menulis surat yang singkat kepada Gaius. Para kekasih, tadi saya sudah menyebutkan bahwa karena rohani kita baik, maka jasmani kita baik. Ya, saudara. Aku berhasil dan berlimpah dan tubuhku sehat. Ya, saudara. Saya kembali lagi kepada ayat tadi ya. Beloved, I pray that you may prosper in all things. You may prosper in all things. Saudara, aku berdoa supaya kamu bisa berkelimpahan. To prosper itu berlimpah. Jadi, that you may prosper
supaya kamu bisa berkelimpahan in all things, dalam segala perkara. Sayang, di dalam bahasa Indonesia tidak disebutkan, diterjemahkan lain. Itu sebab saya suka Lembaga Alkitab Indonesia sedang dalam proses finishing touch untuk melaunch terjemahan bahasa Indonesia yang baru. Semoga ayat ini juga kena pembaharuan, ya. Dalam bahasa Indonesia yang kita miliki, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja. Nggak ada ini dalam teks bahasa Inggris, nggak ada kalimat itu. Ya, saudara. Jadi saya dan saudara harus tahu, ya. Makanya kenapa saya sering menganjurkan ibu dan bapak, istimewa para pengkhotbah, para gembala, itu mempunyai beberapa Alkitab dengan bahasa yang diketahui, bahasa Sunda, bahasa Belanda, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, apalah yang saudara bisa. Untuk apa? Untuk membandingkan. Dan juga bisa mendownload dari internet Alkitab bahasa apa. Sehingga kita bisa mengolah, ya. Sehingga dari situ kalau kita belajar bahasa Greka lebih bagus memang, sehingga kita bisa tahu kosakata Grekanya itu yang paling tepat. Nah, jadi di sini saya menunjukkan kenapa saya sering kali mensitir, mencuplik, ya, saudara, dari bahasa Inggris. Bahasa Inggris pun ada puluhan versi, ya. Para kekasih, inilah yang seharusnya ada. Aku berhasil dan berlimpah. Ini prosper dan tubuhku sehat, ya, saudara. Bila jiwaku berkelimpahan, ya, saudara. Jadi para kekasih, kalau jiwa rohani kita berkelimpahan, maka kita bisa prosper. Kita bisa berkelimpahan, bisa berhasil dan berlimpah, ya. Sehingga kita kerjanya, bisnisnya sukses, tubuhnya sehat dan bugar, menjadi pelayan yang juga berhasil, memberikan kenaikan status, ya, kenaikan status bagi jemaat semua. Sehingga jemaat semua boleh melihat hasil, keluarga, famili mereka bisa melihat bahwa jemaat gereja kita itu berhasil, diberkati, ya, punya kuasa Allah. Nah, ini yang penting, ya, saudara. Itu sebab para kekasih, marilah saya ingin supaya kita semua menyadari tentang apa yang Tuhan inginkan. Saudara, mungkin saudara berpikir, wah, ini Pastor Timothy ini kok salah ini. Masukkan banteng ngamuk di dalam pelajaran ini. Ya, saudara. Memang ini adalah patung beneran. Ya, saudara. Patung ini namanya The Charging Bull. The Charging Bull artinya banteng yang ngamuk. Nah, ini. Apa sebab? Ini ada kisahnya. Ya. Mungkin ada 10 tahun yang lalu, saya dan Pastor Syaini bersama dengan anak-anak saya, kami juga melihat di sini. Ya, saudara. Kebanyakan turis datang dari seluruh dunia dan menjamah patung ini supaya sugih. Gitu, ya. Nah, ini ada ceritanya, ini ada historinya. Patung ini tentang uang, tentang berkelimpahan. Ya, tetapi saya tidak menjamah, cuma motret saja. Tapi bukan potret ini. Ini adalah saya ambil dari Google Image, ya. Dan ini memang betul besarnya segitu, saudara. Besar sekali ini banteng, ya. Lebih besar dari banteng biasa. Dinamakan sebagai The Charging Bull Sculpture, ya. Terdapat di pertigaan atau perempatan, ya, dari Times Square. Times Square ini terletak pada jalan New York Wall Street. Jalan Wall Street. Kita tahu bahwa Wall Street ini
sangat terkenal di seluruh bangsa di dunia sebagai pusat keuangan dunia. Ini Wall Street. Ya, saudara. Jalannya ya lumayan agak lebar, tidak terlalu lebar, bangunannya kuno-kuno semua, ya saudara. Dan disitulah peredaran uang dunia itu ada. Ya saudara, kalau dulu konon peredaran uang dunia ada di situ tuh 70%. Saya juga tidak percaya, tapi memang dikatakan demikian. Peredaran uang internasional itu 70% ada di Wall Street. Ya, sampai sekarang Wall Street terkenal dengan grup sahamnya. Ya, saudara, perdagangan saham semua memakai Wall Street. Ya. NYS. Para kekasih, nah ceritanya adalah seorang pematung Italia yang bernama Arturo di Modica pada tanggal 15 Desember 1989 pada dini hari jam 2 pagi diam-diam memasang patung ini dengan alat berat. Ya, ketika jalan ini sepi ya, semua orang tidur, dia dengan pegawai-pegawainya memasang ini. Saudara, dia membuat patung ini kira-kira setahun. Dan patung ini dari perunggu, saudara. Dan kemudian dicat dengan bagus ya, mengkilat. Kalau saudara melihat ini karya seni yang tinggi. Karena Arturo di Modica ini seorang seniman pematung yang terkenal di seluruh dunia. Kenapa dia berkorban? Ini harganya mahal loh saudara. Kenapa dia berkorban? Tidak ada cukong, tidak ada pemodal yang memberi uang sama dia untuk membangun ini. Tidak. Dia punya inisiatif sendiri. Dia seorang seniman. Tapi kenapa seniman dia membuat ini? Karena pada waktu itu keuangan di Wall Street di Amerika sedang meredup sekali. Ya saudara, krisis ekonomi yang berat sekali. Bahkan di seluruh dunia tahun 1989, saudara masih ingat barangkali. Nah, karena itu dia membuat ini patung perunggu yang beratnya, saya lupa menuliskan, ini beratnya sekitar 1,4 ton. Ya saudara. Dan dipasang persis pada Wall Street pinggir. Besok pagi orang jadi heran semua. Polisi mencari tahu siapa yang pasang ini. Dan ditemukan Arturo. Ya. Semula ini patung disita oleh kantor polisi. Karena tidak minta izin tiba-tiba dipasang di sana. Disita ke markas polisi. Tetapi saudara, para pemodal, orang-orang multimilioner Amerika yang ada di Wall Street menegosiasi kantor polisi dan berkata, jangan disita, tolong dikembalikan. Karena Arturo ingin menyemangati kami semua supaya ekonomi Amerika dan dunia bangkit kembali. Nah, akhirnya dipasang lagi di situ. Sehingga sejak ini dipasang patung bull, banteng ini, bull ini dipasang, maka keluarlah istilah bullish. Bullish berarti saham yang melonjak tinggi. Ya saudara, bullish. Ini kisahnya. Ya saudara, kenapa saya pasang slide ini dengan The Charging Bull? Karena saya bicara mengenai soal berkelimpahan. Orang dunia, saudara, mereka dengan otak mereka yang encer. Kalau mereka cari pegawai bukan yang biasa-biasalah. Macam kita ini IQ-nya rendah. Cari orang yang jenius. Supaya apa? Membuat terobosan. Itu orang-orang jenius ada di Wall Street semua. Saudara, mereka dibayar sangat mahal. Supaya apa? Supaya perusahaan mendapat keuntungan yang besar. Nah, jadi patung The Charging Bull ini menjadi simbol daripada kekayaan duniawi. Nah, apa yang Tuhan janjikan dalam 3 Yohanes 2 itu tidak 100% tentang kekayaan duniawi. Tetapi kekayaan sorgawi, katakan kekayaan sorgawi, yang kemudian sebagian dirupakan kekayaan duniawi.
Saudara percayalah, orang yang kaya rohani, Tuhan akan membuat satu perubahan sebagian menjadi kekayaan materi dan finance keuangan. Ya, saudara, jadi saudara mesti tahu kelimpahan di sini nomor satu adalah kelimpahan jiwa. Ya, saudara, dan inilah yang kita harus tahu. Makanya saya pasang gambar ini supaya kita semua tahu, ya. Nah, sejak itu tempat ini, saudara, ini diberi nama, memang sudah ada namanya Times Square. Itu Times di banyak ibu kota metropolitan di seluruh dunia. Hong Kong juga ada, ya saudara. Kemudian di Sydney juga ada, dan Tokyo juga ada. Semua kota dagang dunia. Seoul juga ada di Korea Selatan yang namanya Times Square. Times Square adalah Taman Times, karena mereka mempunyai pikiran time is money. Ya, jadi karena time is money, maka mereka memberi nama, kalau nama Times Square ini sudah ada sekitar 1,5 abad, ya, Times Square. Tetapi historinya kenapa ada kata Times? Karena time is money. Jadi pusat-pusat perdagangan saham dunia itu selalu ada pada daerah emas namanya. Karena mahal sekali di situ. Ya, saudara. Nah, ini saya membandingkan kelimpahan duniawi. Supaya kita tahu, ya, kenapa timbul satu semboyan ataupun satu bukan peribahasa, tapi satu semboyan yang bernama time is money. Waktu adalah uang. Ya, saudara. Karena waktu itu memang menghasilkan uang buat para pedagang, para pebisnis. Ya, saudara. Para pemutar modal, pasar saham, time is money. Saudara, ya. Jadi saya perlu memberitahu mengenai soal ini supaya seorang hamba Tuhan juga mempunyai pengetahuan sedikit. Kalau ada jemaatnya atau anak muda bertanya, Bu Pendeta atau Pak Pendeta, kenapa kok ada nama time is money atau ada nama Times Square, itu apa? Ya. Nah, bisa dijelaskan, ya saudara. Siapa mengandalkan time duniawinya, ia akan hidup penuh sesal. Kenapa? Karena dia menghargai time duniawi. Kita mempunyai time sorgawi. Katakan time sorgawi. Yaitu kairos. Waktunya Allah. Nah, waktunya Allah inilah yang bisa membuat kita berkelimpahan, saudara. Jangan meniru orang duniawi. Kerja keras. Ya, saudara, saya beri contoh. Time is money. Ya. Kalau diajak ke gereja, next time. Ya, lain kali aja. Saudara, kemudian dibawa, kalau disuruh ke mesbah keluarga, MK, ataupun persekutuan, atau doa baca Alkitab, enggak, ini me time-ku. Aku harus punya me time. Me time adalah waktu pribadi. Ya, jangan diambil untuk rohani. Enggak, aku harus bisa menyenangkan pribadiku. Ini adalah my me time. Ya, saudara. Kalau kita biasa mempunyai semboyan, time is money, next time buat Tuhan, no, ini adalah me time-ku, maka kita no time buat Yesus. Kapan time kita bisa persembahkan buat Tuhan? Ya, para pebisnis harus ingat, para pedagang, para penjual, para produsen harus eling. Ingat, jangan sampai kau no time for Jesus. Saudara, apa sebab? Karena kata no time for Jesus ini sudah dibangun dengan 3 paradigma. 1, time is money.
2, next time. 3, no, this is my me time. Tidak, ini me time-ku. Repot kan? Tuhan repot jadinya. Mungkin Tuhan, malaikat-malaikat berkata, Tuhan, gak usah diberkati aja Tuhan. Karena time is money buat mereka. Mereka selalu next time buat Tuhan. Mereka selalu mengatakan, ini my me time. Dan mereka, kesimpulannya mereka no time for Jesus. Jangan sampai hal-hal ini membuat kita menjadi malas rohani. Malas membaca Alkitab, malas berdoa, malas mengupas dan mencari tahu apa firman dari Tuhan untuk bisa kita sampaikan kepada orang lain. Jangan sampai kita no time for Jesus. No time for the spiritual things. Tidak boleh. Ya saudara, jadi saya perlu mengajak untuk kita ini meneliti kelemahan kita semua. Tentang waktu. Kita kepengen berkelimpahan, tapi waktu tidak buat Tuhan. Waktu untuk uang. Ya saudara, hanya sebentar. Hanya sebentar bisa memiliki harta benda yang banyak, yang berlimpah. Tapi setelah itu hidup susah. Ya. Dan segala keberantakan akan terjadi. Itu sebab jangan jadi orang Kristen yang mata duitan. Pengusaha, pebisnis mata duitan. Pendeta, penginjil, mata duitan. Anda akan menyesal. Saya akan menyesal nanti. Saudara, lebih baik kita menjadi seorang yang kalau Tuhan melihat bahwa saya dan Anda, kita memberikan time kita kepada Tuhan. Saudara, maka Tuhan akan mengatur semuanya. Apa yang menjadi porsi saudara pada satu momentum? Umpamanya, pada minggu ini, hambaku si Timothy Roy ini, dia tidak tahu apa pengeluaran yang akan datang, tapi aku sudah tahu. Dia punya pengeluaran nanti banyak. Baik, minggu ini aku berkati dia berkelimpahan. Ya, saudara. Tahu, Tuhan saya yang saya layani tahu. Tuhan Anda yang Anda layani tahu. Jadi nggak usah ngoyo, tidak usah selalu pikirannya uang. Saya beri contoh saya dulu bersama dengan istri. Walaupun kami kekurangan, saudara, tetapi Tuhan tuh selalu membuat mujizat. Apa sebab? Saya selalu wanti-wanti kepada istri. Jangan kepikiran uang ya. Ketika kita tidak punya uang, jangan kepikiran uang. Ayo kita tetap kerja. Tidak makan, tidak apa-apa. Waktu itu belum punya anak ya, saudara. Saya punya anak baru tahun yang kedua, Milkah baru lahir. Saudara. Jadi, saudara harus tahu bahwa nomor satukan waktu saudara dedikasikan untuk hal rohani. Ya, ini maksud dari 3 Yohanes 2. Untuk hal rohani. Karena kalau untuk hal jasmani dan pikiran kita hanya konsentrasi untuk mendapatkan kelimpahan, padahal rohani kita miskin, rapuh, maka itu tidak akan bisa membuat hidup kita berkenan kepada Tuhan. Kita pasti akan usaha sendiri gimana caranya. Saudara, tidak boleh. Ketika saya masih muda, saya masih kuat. Saya mau usaha apa bisa. Saudara, saya termasuk orang yang tidak malas dan saya sangat sigap. Apa saja saya kerjakan. Saudara, mengecat tembok sampai ke atas. Iya. Memasang atap GP itu setinggi 25 meter. Saya naik sampai ke atas. Saudara. Dan saya mengawasi tukang di situ. Apa saja saya kerjakan. Saudara, tetapi untuk yang namanya berkat,
saya tidak mau kepikiran. Yang saya konsentrasi dan menjadi sesuatu konsentrasi saya, passion saya adalah saya harus menyenangkan Tuhan, harus melayani Tuhan, seperti apapun. Dan Tuhan adalah Allah yang adil, Bapa yang baik, dan Dia jatuh hati kepada barang siapa yang bisa membuktikan isi hatinya benar di hadapan Tuhan. Bukan yang kelihatan loh saudara. Mungkin saya kelihatan aktif gitu. Tuhan tidak lihat luar saya. Tuhan lihat hati saya. Hati Anda. Hati Anda. Bukan luar Anda. Jadi saya dan saudara harus tahu. Sepasang mata Tuhan itu selalu meneliti isi hati kita. Amin. Jadi kita harus, kalau kita ingin diberkati berkelimpahan, ya udah, ini jalannya saya kasih tahu, ini ayatnya ada. Mari kita masuk ke sana. Ya, saudara, jangan kita mempunyai pikiran dan impian yang seperti tukang sulap, tidak bagus. Ya, para kekasih, itu sebab saya tulis, siapa mengandalkan time duniawinya, ia hidup penuh sesal. Benar ini. Saya sudah cukup tua, saudara. Jadi saya melihat keadaan. Saya melihat orang kayak apa. Jadi saya tahu benar. Ya, para kekasih, apa maksud Allah beri kelimpahan dalam bisnis dan pelayanan kita? Apa maksudnya? Oh ya, ini sebagai hadiah kamu Timothy. Ini sebagai berkat kamu, hai anakku, karena kamu itu melayani aku. Saudara, mari kita akan tengok. Ayat yang lama saya mengajak Anda menguliknya dan membahasnya adalah 2 Samuel 7:29. Ya. Mari kita akan baca satu kali lagi. Seorang saudara tolong bacakan. 2 Samuel pasal yang ke-7. Ini kemarin saya lama di sini bersama Anda. Ayat yang ke-29. 2 Samuel 7 ayat ke-29. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini, supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu, keluarga hambamu ini diberkati untuk selama-lamanya. Amin. Terima kasih Ibu Titi. Para kekasih, coba lihat di sini. Ini adalah doa syukur Daud. Ayat 18 ya. Doa syukur Daud. Saya mau tanya, ketika dia menaikkan doa ini, dia masih gembala atau sudah jadi raja? Dia sudah jadi raja, saudara. Kalau raja ini kira-kira kekurangan uang enggak? Ya tidak. Kalau raja ini kira-kira berkelimpahan enggak? Iya, berkelimpahan. Wah, enggak terhitung deh. Emasnya, peraknya, hewan ternaknya. Ya, saudara. Raja ini. Tapi dia bersyukur kepada Tuhan karena dia sadar. Yang membuat dia menjadi raja, satu. Yang membuat dia menjadi raja adalah Tuhan Allah Yehova. 2, yang membuat negaranya diberkati berkelimpahan sebagai bangsa Israel dan Yehuda yang luar biasa, itu karena berkat Tuhan. Jadi, walaupun dia mengepalai semuanya sebagai raja, dia tetap rendah hati. Ya, para kekasih, dalam perjalanan pelayanan saya melihat orang-orang sombong. Itu kebanyakan 90% orang sugih. Orang kaya. 90%. Pasti sombong. Ya, saudara. Jadi saudara mesti tahu. Kalau saya dan saudara sombong, di-cut sama Tuhan. Karena Tuhan tidak ingin anaknya sombong. Katakan amin. Tapi kalau saudara merendahkan diri, saudara, dan saudara betul-betul, orang Jawa bilang ngawulo kepada Tuhan. Betul-betul memperhambakan diri kepada Tuhan.
maka Tuhan jatuh hati kepada kita. Saudara, itu sebab kalau kita dipercayai Tuhan sesuatu, menerima kelimpahan, harus lebih banyak menangis di ujung kaki Tuhan. Supaya apa? Supaya kita ini tetap terbentuk di dalam suasana hadirat Allah. Bahwa Tuhan sudah mempercayai kita. Dan kita menunjukkan kerendahan hati kita. Ya, tapi kalau saya diberkati, kemudian saya menjadi sombong, saya menjadi congkak, banyak ceritanya, saudara, Tuhan akan mencabut dari saya. Saudara, ya, itu sebab kita semua harus tahu apa maksud Allah memberi kelimpahan dalam bisnis kita. Ya, saudara, dalam bisnis Anda, saya tidak bisnis. Dan dalam pelayanan saya, pelayanan Anda. Ini tadi kita sudah baca. Supaya tetap ada di hadirat-Mu untuk 5 tahun. Untuk berapa lama? Ya. Untuk selama-lamanya. Ya, untuk selama-lamanya. Saya mau tahu kalau dalam bahasa Jawa kan untuk selami-laminyo. Ya, ini salah satu bahasa Jawa yang rendah. Kalau dalam bahasa Sunda apa ya? Bapak Handi kira-kira bisa memberitahu selama-lamanya dalam bahasa Sunda apa? Atau Ibu Ice? Apa? Salami-lamina. Salami-laminya. Oh ya, susah juga ya. Kapan-kapan saya mau belajar nih. Para kekasih, nah selama-lamanya. Untuk selama-lamanya para kekasih. Jadi ini loh maksudnya. Supaya saya tuh kalau diberkati itu sampai mati. Sampai keturunan saya pada mati semua. Ya saudara, itu selama-lamanya. Sampai dunia mati. Nah itu namanya selama-lamanya. Kalau saya kirim teks, God bless you forever. Itu berarti Tuhan memberkati saudara di dunia sampai saudara meninggal masuk surga. Itu kata forever. Ya, saudara. Jadi saya dan saudara harus tahu. Maksud Tuhan memberi harta benda dan semua akomodasi dan semua fasilitas dan semua finance, keuangan. Hikmat akal budi, kesehatan dan semuanya. Supaya kita ada di hadiratnya. Untuk selama-lamanya. Jadi di dunia ketika masa hidup. Dan setelah mati masuk surga. Tetap bersama dengan dia. Yang mau beri tepuk tangan bagi dia. Amin. Ini maksudnya. Jadi rencana Tuhan bukan hanya seperti kita orang. Rencana jangka panjang katakanlah 20 tahun. Atau sampai mati? Enggak. Selamanya. Daud, dia mempunyai satu semboyan. Satu janji komitmen. Bahwa semua yang kau berikan berkelimpahan kepada hamba-Mu ini. Si Daud ini. Untuk selama-lamanya ya Tuhan. Ya. Jadi ini yang kita harus tahu para kekasih. Sehingga tidak ada yang bisa ganggu Anda. Siapa berani? Karena Anda dan saya selama-lamanya ada di hadirat Tuhan loh saudara. Gak main-main nih. Kalau kita ada di hadirat Tuhan, dari saat kita mendengar firman ini sampai selama-lamanya, maka tidak ada yang berani mengganggu kita orang. Siapa? Kepala setan sekalipun, si antikristus, si Lucifer, nggak ada yang berani mengganggu saudara. Karena saudara, karena saya ada di hadirat Tuhan selama-lamanya. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Ya. Jadi ini penting sekali untuk kita semua harus tahu. Para kekasih. Saya akan masuk pada Salomo, anaknya Daud. Nah ini menurun saudara.
kalau si bapak selama-lamanya di hadirat Tuhan, anaknya juga demikian, ya berkat bapak itu akan diulang, bahkan dibaharui untuk anak. Ya, makanya para orang tua harus mengharuskan anak-anaknya untuk dekat dengan Tuhan. Dan anak-anak kalau dianjurkan dekat sama Tuhan, jangan menolak. Supaya apa? Supaya berkat bapakmu turun sama kau. Ya. Jangan sampai mandek. Jangan sampai berhenti. Dan ini penting sekali, para kekasih, ya. Saya tulis Salomo, raja muda full mulia. Bahkan lebih hebat dari bapaknya. Ini, Salomo ini lebih hebat dari Daud. Daud untuk mempunyai kerajaan yang besar dan megah dan famous, sangat populer, menakutkan. Alkitab mengatakan raja-raja lain kalau mendengar nama Daud, siapa? Daud, nama Daud, David, gemetar. Raja-raja itu pada gemetar, saudara, pada takut. Dan langsung menegur, menteri, kamu nggak usah bilang nama Daud. Kamu bilang nama Daud, aku langsung deg-degan, jantungnya gerodok. Langsung tekanan jadi 250. Ya, takut semua. Raja-raja mendengar nama Daud takut. Hebat kan? Karena dia orang peperangan. Dia seorang pejuang, dia seorang warrior. Salomo tidak. Salomo nggak bisa perang. Ya, mungkin dia orangnya halus, ya saudara. Dan kemudian dia orangnya tidak seperti bapaknya. Ya. Yang tukang berantem itu, tukang perang itu. Dia anaknya beda. Itu sebab setelah dia dinobatkan menjadi raja, dia mempersembahkan 1000 ekor lembu di atas Gibea, gunung Allah, untuk minta hikmat. Karena dia nggak bisa perang. Dia berkata, Tuhan, ya ketika malam hari Tuhan senang hatinya, ada 1000 korban dipersembahkan sepanjang hari di Gibea. Lalu Salomo dia tidur di Gibea, malam dia ngimpi, dia ketemu Tuhan, Tuhan bilang, anakku Salomo, apa yang kamu inginkan? Aku senang dengan korbanmu sehari ini. Saya tidak bisa bayangkan betapa repotnya imam-imam dan orang Lewi ketika mereka harus dalam satu hari, yaitu dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore, itu satu harinya menurut hukum adat Yahudi. Sehari kata orang Yahudi adalah 12 jam. Yaitu dari matahari terbit sampai matahari tenggelam. Saya tidak bisa membayangkan betapa repotnya para imam dan para orang Lewi menyembelih 1000 lembu dan memotong-motongnya dan membakarnya. Berapa puluh mezbah disediakan. Luar biasa. Saudara, luar biasa. Malam hari Tuhan datang dalam mimpi kepada Salomo. Kita tahu sudah kisahnya. Dan Tuhan menanyakan, kamu kepengen apa? Ya saudara. Kalau orang dunia, dia akan menjawab, oh ya saya kepengen itu apa itu kendi yang apa Alibaba atau kendi apa itu, kalau yang dicopot bisa keluar apa itu. Ya. Kepengen kaya, kepengen berkelimpahan. Salomo tidak. Dia cuma minta hikmat. Dia berkata, Tuhan, aku seorang yang bodoh dan seorang yang masih muda. Aku tidak tahu cara untuk memimpin bangsa ini. Tolong beri hikmat saja kepada. Jawaban Tuhan luar biasa. Saudara bisa baca dalam 2 Samuel. Tuhan menjawab apa? Anakku Salomo, adapun halnya kamu tidak meminta harta benda dan kekayaan, tidak meminta nyawa musuh-musuhmu,
tidak meminta umur yang panjang, maka aku memberikan kepadamu semua itu plus hikmat yang kamu minta. Hebat ya saudara. Jadi dia lebih dari ayahnya. Saudara, maka itu marilah, kalau kita merendah, anak tidak boleh bilang, aku tidak bisa seperti papa, aku tidak bisa seperti ayah. Jangan bilang begitu. Selama anaknya merendah, anak bisa lebih dari papahnya, lebih dari papinya. Yang percaya katakan amin. Jadi di sini kita melihat semua tergantung dari pribadi kita. Bukan tergantung dari Tuhan. Tuhan itu cuma mau kasih aja. Tetapi wadahnya seberapa, kita orang yang bikin. Kita orang yang menentukan. Saudara, wadahnya cuma segini. Ya sudah. Kemudian dikasih ini isinya susu oatmeal ini, ya. Cuma segini, cuma separuh. Karena saya tadi menuang cuma separuh. Lalu saya minum. Sekarang tinggal seperempat. Tinggal seperempat. Ya. Tetapi saudara yang lain punya wadah yang besar. Nah, saudara pasti berkatnya lebih banyak dari saya. Semua tergantung. Itu sebab para kekasih, saya ingin kita semua besar hati. Jangan sudah menentukan sebelum akhir hidup. Apa maksud saya? Ya saya segini aja deh. Saya begini aja. Gak boleh. Saudara, selama saudara masih hidup, saudara harus punya pikiran. Aku bisa berkelimpahan. Ini tekad nomor 7. 7 itu berapa? Segini. Ini tekad nomor 7. Saudara, aku bisa berkelimpahan. Jangan saudara punya pikiran, ya sekehendak Tuhan sajalah. Seperti ini tidak apa-apa. Jangan. Ya. Itu sebab saya ingin supaya semua saudara besar hati. Besar iman. Dan bukan hanya iman, tapi tindakan iman. Jangan hanya wacana, teoritis. Omongan doang. Tahu doang? Omongan doang. Jangan. Tindakan. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Nah inilah, kalau iman mati ya sudah. Kita orang ya sudah terima nasib aja. Tapi kalau iman saudara hidup, saudara tidak terima nasib. Saudara bekerja bersama dengan Roh Kudus, pengurapan Allah, bekerja bersama perjamuan kudus, korban Kristus, bekerja bersama dengan firman Tuhan. Saudara mengubah nasib. Ya, dan saudara bisa. Katakan, saya pasti bisa. Ya, Tuhan memberkati kita. Saya kembali ke Salomo. 1 Raja-Raja 3 ayat 13. Mari kita baca semua. Ya. 1, 2. Dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu. Baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Bukan di antara rakyat. Bukan di antara orang-orang. Bukan di antara bangsamu. Di antara raja-raja, saudara. Tuhan membandingkan dengan raja. Bukan dengan orang. Raja. Semua raja pun kalah sama kau. Hebat kan? Jadi ini yang saya dan saudara harus miliki di dalam hidup kita. Ya, pelajaran Bible Study harus membuat kita semua dalam GKG ini. Atau dimanapun kita melayani, harus kita mengalami sesuatu hal yang istimewa. Harus ada perubahan. Ya, ada satu keadaan, satu revolusi dalam hidup kita. Sehingga kita bisa mempermuliakan nama Bapa di sorga. Para kekasih, saya rasa sampai di sini dulu. Persis 1 jam saya berkhotbah.
Dan marilah kita akan masuk dalam pengurapan minyak. Mohon disiapkan minyak urapan saudara. Lebih dahulu kita menaruh dua tangan di dada, menaikkan doa pribadi kita masing-masing. Apa yang telah kita dengar dan kita pelajari bersama pada malam hari ini harus menjadi mujizat. Harus menjadi mujizat dalam hidup kita. Jangan tidak. Sehingga nama Tuhan ditinggikan, dibesarkan melalui hidup kita semuanya. Kau mendengar bisik doa dari hati dan bibir kami masing-masing. Dan karena Engkau menghargai doa kami, Engkau akan melakukan pekerjaan yang besar bagi kami ya Tuhan. Ya Allah Roh Kudus, Engkau tahu masing-masing kami secara pribadi. Kami sudah mendengar apa menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Kami ingin itu semua terjadi. Seperti tekad yang nomor 7 ini. Kami mau Engkau berikan kepada kami. Itu sebab layakkan hamba bersama para kekasih yang hadir dalam Zoom meeting ini. Kami boleh mengurapi dahi kami dengan minyak urapan. Dalam nama Yesus. Para kekasih kita akan membubuhkan minyak pada jari tangan kita. Kita angkat ke atas dan taruh tangan kiri pada jantung kita. Ya Allah Roh Kudus, kami sudah menyiapkan hati dan pikiran kami, tubuh, jiwa, dan roh kami untuk Kau urapi. Biarlah minyak ini menjadi cara Tuhan mengurapi kami. Engkau menguduskan minyak ini, dan kami percaya ketika kami mengoles dahi kami, Engkau Allah Roh Kudus mengurapi kami. Oleh sebab itu saudara katakan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, saya mengurapi kepala saya. Silakan dijamah dan dioles. Dalam nama Yesus, Allah Roh Kudus mengurapi saya, menguduskan saya, memberkati saya, memakai saya dengan luar biasa, sesuai dengan kehendak-Nya, demi nama Yesus. Angkat dua tangan, ucapkan terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Karena Engkau telah berbuat baik kepada kami dengan Engkau mengurapi kami. Dan Engkau telah mengajari kami yang terbaik dalam hidup ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita yang percaya diurapi dan telah menerima firman, mengaminkan. Amin. Tuhan memberkati. Saya silakan.